Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi bersama saya Siti Rohma di Daur Air. Sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih daur biogeokimia itu. Daur biogeokimia ini adalah daur yang melibatkan senyawa kimia yang berpindah tempat, dan dia melalui organisme sebagai perantara, dan senyawa ini akan kembali ke lingkungan fisik. Oleh karena itu, unsur-unsur yang ada di alam ini tidak mungkin habis ya, karena mengalami daur ulang atau siklus zat. Ya, daur ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah daur edafik, yang kedua adalah daur atmosferik. Kalau daur edafik ini daur yang unsur kimianya tidak pernah membentuk gas di udara, contohnya adalah daur fosfor. Sedangkan kalau atmosferik, daur yang mengalami fase berbentuk gas di udara seperti air, karbon, oksigen, nitrogen, dan juga sulfur. Baik ya, berikutnya kita akan lihat daur air. Jadi daur air ini terdiri dari dua siklus ya. Jadi ada siklus air pendek dan siklus air panjang. Kalau dia air pendek, ini air laut menguap, uap air di udara dingin mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan jatuh sebagai hujan. Selanjutnya kembali lagi ke laut. Sedangkan siklus air panjang yaitu uap air yang berasal dari berbagai proses penguapan jatuh sebagai hujan di daratan, kemudian melalui sungai atau air tanah kembali lagi ke laut. Jadi kalau panjang ini sudah melalui serangkaian alur ya, aliran gitu ya, kalau itu yang panjang. Jadi air di muka bumi ini dapat berupa air permukaan ya, rawa, danau, lautan maupun air tanah. Dan siklusnya tadi kita udah bahas ada dua macam. Kita akan lihat gambarnya bagaimana daur air ini terjadi di alam kita. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air berasal dari air di daratan dan air laut yang menguap karena panas cahaya matahari atau solar energy. Sebagian uap air di atmosfer berasal dari laut karena laut mencapai 2/3 luas permukaan bumi. Uap air ini akan ada pergerakan bersih uap air oleh angin, net movement of water vapor by wind, transport di atas daratan, transport over the land, dan akan terjadi proses presipitasi di atas daratan, precipitation over the land. Dan selanjutnya akan ada penyaringan dalam tanah ya, akan terjadi yang namanya infiltrasi terlebih dahulu, dan akan ada perkolasi di dalam tanah ya. Selanjutnya akan ada aliran permukaan dan air tanah, runoff and groundwater. Dan selanjutnya akan kembali ke sungai, danau ataupun juga laut ya. Presipitasi itu dapat berupa hujan, salju atau hujan es ya, disesuaikan dengan suhu pada tempat tersebut. Air yang turun ke daratan akan membentuk air permukaan dan air tanah. Nah, berikutnya tumbuhan dapat menyerap air yang ada dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan air mengalir melalui suatu pembuluh ya. Jelasnya itu adalah pembuluh silem atau pembuluh kayu. Selanjutnya melalui proses transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Hewan memperoleh air langsung dari air permukaan serta dari tumbuhan dan hewan yang dimakan. Sedangkan manusia memperoleh sekitar 1/4 dari total kebutuhannya akan air dari cadangan air tanah. Sebagian air keluar dari tubuh hewan dan manusia sebagai urin dan keringat. Air tanah dan air permukaan sebagian mengalir ke sungai, kemudian ke danau dan lautan. Nah, selain dari transpirasi ya, tumbuhan juga akan mengeluarkan air melalui proses gutasi yang terjadi pada pagi hari karena proses pengembunan ya. Baik ya, jadi nanti air-air ini akan kembali ke udara melalui proses evaporasi atau proses penguapan air laut, danau dan juga sungai, atau dari tumbuhan ya, melalui proses transpirasi atau gutasi. Nah, itulah untuk daur air. Contoh soal pertama, pada daur air terjadi proses penguapan air dari danau atau sungai dan berkumpul di udara. Proses ini disebut apa? Ya, kalau fokusnya adalah penguapan air, maka jawabannya adalah evaporasi ya, karena berasal dari danau atau sungai. Itu untuk proses penguapan air. Jadi evaporasi itu bisa dari laut ya, kemudian sungai ataupun danau, dan dia akan naik ke udara, dan selanjutnya akan terjadi proses yang disebut dengan kondensasi. Nah, di contoh soal yang kedua ada gambar tersebut di situ. Pada siklus air di atas, proses yang terjadi pada tahap 3 adalah proses. Berikutnya, perhatikan gambar daur air di bawah ini. Pada siklus air di atas, proses yang terjadi pada tahap 3 adalah, jadi kalau misalkan ada tulisan danau, itu adalah evaporasi, 2 itu adalah kondensasi ya, 3 itu adalah transpirasi dan gutasi. Kalau yang nomor 1 itu adalah
Nomor 1 itu adalah presipitasi ya, turunnya titik-titik hujan. Jadi kalau misalkan ditanya nomor 1, maka jawabannya adalah presipitasi. Kalau nomor 3 berarti gutasi dan transpirasi. Baik, sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe.